Menjadi terang di tanah Amungsa, 14 tahun pengabdian seorang guru di pedalaman Papua. 14 tahun telah berlalu sejak langkah kaki ini pertama kali menapaki tanah Papua. Waktu yang panjang, penuh liku, dan syarat makna. Perjalanan ini bukan sekadar tentang profesi mengajar, tetapi sebuah misi hidup, sebuah panggilan jiwa untuk melayani sesama sebagai guru dan pelayan Tuhan di pelosok negeri. Tahun 2010 menjadi titik awal dari segala perubahan besar dalam hidup saya. Ketika kehidupan di Jakarta terus bergulir dalam hiruk-pikuk modernitas, hati saya justru digugah oleh kerinduan yang tak biasa. Sebuah dorongan batin yang kuat yang saya yakini berasal dari suara Tuhan sendiri, mengajak saya keluar dari kenyamanan untuk masuk ke medan pengabdian yang penuh tantangan. Tanah Papua, tanah Amungsa yang kaya akan budaya, namun masih dibalut keterbatasan. Tanpa ragu, saya menerima penugasan sebagai guru kontrak di bawah naungan Keuskupan Timika. Doa-doa saya pun dijawab secara nyata ketika seorang figur kebapakan, Bapak Paul Weti, mempercayakan saya untuk berkarya di sebuah kampung kecil bernama Kipia. Kampung ini mungkin tak dikenal banyak orang, namun bagiku, ia adalah awal dari sebuah panggilan suci. Di Kipia saya menemukan kehidupan yang berbeda dari segala hal yang pernah saya kenal. Tak ada listrik, tak ada kendaraan, bahkan informasi dari dunia luar datang sangat lambat. Namun justru di balik kesunyian dan keterbatasan itu, saya menemukan kelimpahan kasih, ketulusan, dan kearifan lokal yang mengajarkan banyak hal tentang makna hidup. Masyarakat Biak di kampung ini tak hanya menjadi warga binaan saya, melainkan menjadi keluarga, tempat berbagi, bertumbuh, dan saling menjaga. Dari mereka saya mengenal kekayaan pangan lokal seperti sagu, tambelo, dan karaka, yang bukan hanya makanan pokok, tetapi juga simbol ketahanan dan identitas budaya. Kipia juga memperkenalkan saya pada jejak perjuangan Pater Lekong, seorang martir yang menghabiskan hidupnya untuk memperjuangkan iman dan kemanusiaan di tanah ini. Teladannya menjadi api yang membakar semangat saya untuk terus melayani, meskipun jalan yang ditempuh penuh duri dan peluh. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2013, kepercayaan itu diperluas. Saya dimutasi ke wilayah yang lebih terpencil, lebih menantang. Poto Waiburu, sebuah kampung yang berada di perbatasan langsung dengan Papua Barat. Bersama sahabat seperjuangan, Ricardus Obaria, kami memulai babak baru pelayanan. Poto Waiburu bukan tempat yang mudah untuk dijangkau, apalagi untuk bertahan. Laut yang ganas, sungai yang berliku, keterisolasian dari dunia luar, dan fasilitas yang nyaris tidak ada menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kami. Tidak ada listrik, hanya pelita yang temaram. Tidak ada kendaraan, hanya perahu dan kaki yang setia membawa kami menjangkau anak-anak negeri ini. Namun justru di tempat inilah kami menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Kami bukan hanya guru bagi anak-anak, tetapi juga menjadi anak bagi para orang tua, saudara bagi masyarakat, dan pelayan bagi kehidupan bersama. Dalam keheningan malam, suara debur ombak dan nyanyian doa menjadi penguat jiwa. Kami belajar bahwa pengabdian bukan tentang dilihat, tetapi tentang hadir. Rekan-rekan saya, Ricardus dan Hendrikus Malen, memutuskan untuk menetap lebih lama di Kipia. Mereka tetap bertahan, menikmati berkat alam, dan menjadikan kegiatan sederhana seperti memancing sebagai bentuk syukur atas hidup yang bersahaja namun penuh makna. Sementara itu saya terus menjalani pelayanan di Poto Waiburu hingga sebuah kabar datang di tahun 2021. Tepat pada 16 Agustus, almarhum Pater Gabriel Kera, Gaby, memanggil saya dalam haru dan penuh keyakinan. Sipri, kau harus kembali ke Kokonau. Ajakan itu bukan sekadar mutasi tugas. Itu adalah panggilan hati untuk kembali ke akar. Kokonau bagi saya bukan hanya sebuah kota kecil, tetapi tanah yang penuh berkat.
tempat di mana cinta dan pengabdian saya pertama kali bertumbuh. Meninggalkan Poto Waiburu tidaklah mudah. Terlalu banyak kenangan, terlalu banyak wajah yang telah menjadi bagian dari hidup saya. Tapi saya percaya dalam setiap perpindahan, Tuhan sedang menyusun babak baru yang lebih bermakna. Dimanapun saya ditempatkan, saya bukan hanya seorang guru. Saya adalah pelayan, penjaga asa, dan penerang jalan bagi generasi yang masih haus akan ilmu dan cinta. Kini, 14 tahun telah berlalu. Saya bukan siapa-siapa, bukan tokoh besar, bukan pula pemilik gelar hebat. Tetapi saya percaya pengabdian yang tulus tak pernah sia-sia. Tanah Papua telah membentuk saya. Disinilah saya belajar tentang kesetiaan, ketangguhan, dan keindahan dalam kesederhanaan. Dan selama masih ada napas, saya akan terus berjalan bersama cahaya Tuhan, bersama anak-anak negeri, menjadi terang kecil di tanah yang diberkati ini.